Wankawan TV1. Ya, terima kasih Kezia. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan akan menginisiasi pembentukan Dewan Pertahanan Nasional atau DPN yang pada 16 Desember lalu itu Ketua Harian DPN itu dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kepres nomor 87 tahun 2024. Saya akan membacakan rilis dari koalisi, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa Dewan Pertahanan Nasional ini memang merupakan mandat dari Undang-Undang Pertahanan Negara nomor 3 tahun 2002. Namun ini baru diwujudkan atau dilakukan oleh pemerintah setelah 22 tahun ya, Undang-Undang Pertahanan Negara itu dibentuk. Nah, ini memang menjadi pertanyaan kenapa kemudian baru hari ini pemerintah itu kemudian membentuk Dewan Pertahanan Negara yang itu sebetulnya merupakan mandat dari Undang-Undang Pertahanan Negara, tetapi pembentukannya juga problematik, gitu ya. Ada dibentuk melalui Perpres, ya. Nah, kami juga masih memastikan bahwa Perpres tersebut sebetulnya sudah dibentuk atau dikeluarkan oleh Presiden. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin membacakan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan terkait pembentukan Dewan Pertahanan Nasional yang dibentuk pada beberapa waktu lalu. Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan, pembentukan Dewan Pertahanan tidak sejalan dengan Undang-Undang Pertahanan dan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Pada 16 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertahanan Nasional sekaligus melantik Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Koalisi menilai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 memang mengatur tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Dalam Undang-Undang Pertahanan tersebut, fungsi Dewan Pertahanan Nasional hanya sebagai lembaga penasihat Presiden dalam membantu merumuskan kebijakan tentang pertahanan negara. Pasal 15 Undang-Undang Pertahanan Negara menyebutkan dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. Adapun Dewan Pertahanan Nasional menurut pasal 15 Undang-Undang Pertahanan Negara itu berfungsi hanya sebatas penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan komponen pertahanan serta bertugas untuk menelaah, menilai dan menyusun kebijakan terbaru di bidang pertahanan. Namun demikian, berdasarkan Perpres Dewan Pertahanan Nasional, kewenangannya menjadi sangat luas dan multi interpretatif, yakni di dalam pasal 3 huruf F Perpres disebutkan DPN juga memiliki fungsi pelaksanaan lain yang diberikan oleh Presiden. Koalisi menilai penambahan wewenang ini tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu, penambahan wewenang yang luas untuk melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Presiden sesungguhnya bersifat karet, sehingga dapat menimbulkan multi-interpretasi. Luasnya kewenangan Dewan Pertahanan Nasional memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang tinggi. Dengan kewenangan tersebut dan yang bersifat multi-interpretasi tersebut, maka DPN berpotensi sebagai lembaga yang super body yang dapat membahayakan kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan kewenangan multitafsir itu, DPN juga potensial disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Perlu kami ingatkan bahwa pada masa Orde Baru terdapat lembaga serupa yang memiliki kewenangan luas seperti Dewan Pertahanan Nasional, yakni namanya Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yaitu KOPKAMTIK. Yang dalam prakteknya lembaga tersebut
menjadi lembaga yang melindungi kekuasaan otoriter Orde Baru dan melakukan berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kami menilai pembentukan lembaga baru seperti Dewan Pertahanan Nasional harus selaras dengan aturan perundangan yang ada, yaitu Undang-Undang Pertahanan, dan didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dewan Pertahanan tidak boleh diberikan kewenangan yang melampaui pengaturan yang sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, Perpres terkait DPN juga tidak secara jelas mengakomodir keterwakilan pakar atau ahli dan masyarakat sipil di dalam lembaga tersebut, bagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 4 Perpres tentang DPN. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional harus benar-benar ditujukan untuk kepentingan pertahanan negara, memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, bukan untuk kepentingan politik kekuasaan. Untuk itu, perlu dihindari pengaturan terkait Dewan Pertahanan Nasional yang bersifat karet dan berpotensi disalahgunakan. Jakarta, 19 Desember 2024. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Nah, selain itu di dalam pasal 5 ayat 3, ayat 2 dan 3 itu juga tidak secara tegas mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan anggota tetap Dewan Pertahanan Negara. Itu ada 2 klausul ya, yang menyebutkan tentang anggota tetap, tetapi juga di ayat 3-nya disebutkan anggota termasuk dalam unsur anggota tetap, yaitu ada di sana Kementerian Keuangan, gitu ya, lembaga Badan Intelijen Negara dan juga masing-masing kepala staf angkatan. Nah, ini pengaturannya secara prinsip hukum ya itu tidak jelas, ya, tidak strict. Ini anggota tetap atau tidak tetap sebetulnya. Nah, ditambah lagi di ayat 4-nya pasal 5 tersebut juga menyebutkan unsur pimpinan negara atau pemerintah dan non pemerintah. Nah, padahal seharusnya di atas itu sudah jelas kalau pimpinan pemerintah, kenapa tidak masuk disebutkan di pasal ayat 2-nya saja, yang di atas saja gitu. Kenapa di pasal 5 ayat 4 itu masih menyebutkan unsur pimpinan pemerintah dan lembaga non pemerintah. Seharusnya di situ kalau secara ingin memasukkan perwakilan masyarakat sipil, pakar atau ahli dalam unsur Dewan Pertahanan Nasional itu cukup disebutkan pakar atau ahli gitu ya, atau perwakilan masyarakat sipil sebagai anggota tidak tetap Dewan Pertahanan Nasional. Nah, kami saat ini masih mencari tahu apakah Perpres ini itu sudah diteken ya oleh Presiden, tetapi sepertinya sudah, karena tidak mungkin Kepres itu sudah lahir lebih dulu tanpa adanya Perpres atau lembaga, aturan tentang lembaga gitu ya. Nah, untuk itu kami nanti juga berencana kalau karena Perpres ini bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara, maka ada kemungkinan kami akan melakukan judicial review terhadap Perpres tentang Dewan Pertahanan Negara ini. Demikian dari saya, Kezia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak, Mas Adi. Saya persilakan kepada Kak Gina. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Ya, menyikapi terkait pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, sebenarnya kita tadi disampaikan oleh Mas Ardi, mandatnya bukan cuma di Undang-Undang Pertahanan Negara, tetapi juga ada di Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sebenarnya amanat pembentukan DPN ini sudah lama, tapi tadi Mas Ardia nggak pernah dibahas gitu ya, termasuk bahkan ketika kita ramai-ramai membahas soal revisi Undang-Undang TNI gitu. Amanat yang menjadi amanat yang disebutkan di dalam Undang-Undang TNI, baik kemudian peradilan militer atau DPN, itu tidak dibahas terlebih dahulu.
Lalu tiba-tiba kemudian kalau kita urut sejarahnya, November kemarin Menteri Syafri Samsudin bertemu rapat kerja pertama bersama Komisi 1 DPR yang memang membidangi Kementerian Pertahanan. Nah, di situ beliau bilang, sepertinya kita akan membentuk Dewan Pertahanan Nasional, tapi saya tidak tahu kapan. Dan dia menceritakan juga berkaitan usulan soal BPN itu juga berangkat dari disertasinya yang saya lupa persis judulnya, tapi kira-kira kerjasama sipil militer untuk pertahanan. Nah, jadi hanya sekitar ada 1 bulan sebenarnya kalau kita runut secara pembentukan peraturan perundang-undangan dari November sampai Desember. Nah, pasca itu baru kemudian beredar draft yang kita terima. Tapi sebenarnya yang paling lucu adalah saya kontak teman, misalnya tadi di Kemenko Polhukam, mereka juga belum punya draft versi yang sudah diteken. Tapi betul kata Mas Ardi, tidak mungkin kepres yang dikeluarkan sebagai penunjukan ketua harian dan sekretaris harian itu bisa dikeluarkan lebih dahulu. Tapi kalau kita lihat lagi juga, tidak kayak kami kemudian menyaksikan khususnya PBHI gitu, apakah betul draft perpres ini dibuat secara serius, dibuat secara partisipatif, karena misalnya amanat pembentukan Dewan Pertahanan Nasional itu kan tidak hanya diamanatkan oleh Undang-Undang Pertahanan Negara, tetapi juga Undang-Undang Pertahanan Nasional Indonesia, itu pun luput dimasukkan di dalam konsideran. Jadi kalau teman-teman lihat konsiderannya itu nggak ada gitu di Undang-Undang TNI. Kenapa? Jadi kita punya kecurigaan gitu ya, kenapa ini jadinya terburu-buru sampai kemudian tidak dimasukkan, padahal itu penting gitu dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di satu sisi PBHI juga sudah mengeluarkan rilis kemarin berkaitan dengan pembentukan ini, kami melihat adanya tujuan dari kelembagaan yang serupa dengan Dewan Pertahanan Nasional, sehingga kami nanti melihatnya akan punya tumpang tindih dan keambiguitasan antara satu dengan yang lainnya. Nah, lebih mundur lagi sebenarnya kami juga menyoroti soal profil ketua harian BPN sendiri atau Menteri Syafri Samsudin. Kemarin laporan Tempo sudah mengungkapkan bagaimana orang-orang yang dekat Prabowo di masa 100 hari pemerintahan ini kemudian mulai dipos-poskan di jabatan-jabatan strategis. Memang Menteri Syafri Menteri Syafri sudah diposkan sebagai Menteri Pertahanan. Lalu kemudian sekarang diposkan nanti sebagai Ketua BPN. Jadi kita melihat adanya sebenarnya relasi yang coba dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto dengan sahabat-sahabat karibnya dulu, orang-orang terdekatnya dulu, di pos-pos strategis khususnya di pos-pos strategi pertahanan dan keamanan serta militer seperti itu. Nah, kita ingat betul 2005 ya, Syafri Samsudin itu dipanggil ke Komnas HAM berkaitan dengan penyelidikan pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya kita juga tentu mempersoalkan, karena waktu itu kalau teman-teman ingat, Menteri Juwono waktu beliau diangkat sebagai beliau waktu itu Wamenhan gitu ya, lalu Menteri Juwono sebagai Menteri Pertahanan itu merestui pemanggilan Wamen Syafri Samsudin untuk dipanggil ke Komnas HAM. Dan beliau menyatakan beliau akan siap hadir dalam pemeriksaan tersebut, gitu ya. Waktu itu beliau dipanggil bersama Prabowo Subianto, tapi dalam perjalanannya beliau mangkir, gitu, dan tidak menjelaskan waktu itu mau menelusuri soal kerusuhan 98 di Jakarta. Nah, oleh karenanya kita juga sebenarnya punya isu soal profil beliau, gitu ya. Tadi Mas Ardi sampaikan dengan berbagai catatan ada ketentuan pasal yang persisnya Mas, pasal yang diatur dan tugas lain yang diberikan oleh Presiden itu apakah bisa diinterpretasikan secara luas seperti itu dengan profil seperti itu ya. Profil dengan ketentuan yang seperti itu nanti juga akan membuka potensi pelanggaran hak asasi manusia gitu ya, walaupun nanti teman-teman yang lain juga akan membahas secara singkat dari berbagai lintas isu. Nah, hal itu yang kemudian kami soroti terhadap Dewan Pertahanan Nasional. Mungkin sekian, nanti bisa berkaitan dengan profil ketua harian, saya pikir bisa dibahas oleh Andi, termasuk juga soalnya tadi dengan ketentuan pasal 3 ayat 5 berkaitan dengan isu-isu sektor sumber daya alam yang bisa saja, karena kita lihat misalnya di
disangkut pautkan ada juga berkaitan dengan pengambil cadangan soal sumber daya alam yang dikategorikan sebagai juga pertahanan negara misalnya dan lain-lain. Itu nanti mungkin bisa dibahas oleh saya. Terima kasih banyak Kak Gina. Selanjutnya saya persilakan pada Bang Andi. Baik, terima kasih. Juga ada beberapa hal yang mau saya bahas. Yang pertama tadi sudah diulas dan dielaborasi begitu oleh Mas Adi maupun Neni mengenai draft Perpres yang tersebar begitu di publik. Dan saya coba analisa berkenaan dengan draft Perpres itu terkait dengan isu hak asasi manusia maupun juga pembentukan peraturan. Nah, yang pertama memang kami melihat bahwa pembentukan Berarti di sini Mas Harifin tampak berburu dan besar-besar. Mengapa demikian? Karena ada berbagai aspek dari sisi hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan. berarti sebaiknya gimana? Tapi sebelum saya masuk ke arah sana, saya mau menjelaskan dulu mengenai konteks secara umum. Berarti ini mau biarin kayak gitu aja. Pertahanan. Kayak gini aja berarti ya. Dewan Pertahanan Nasional. Tadi beberapa kawan sudah menjelaskan bahwa sebetulnya di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 maupun undang-undang lain sudah memberikan amanat yang secara jelas dan tegas bahwa diperlukan adanya Dewan Pertahanan Nasional yang memberikan nasihat, memberikan terkait dengan advice itu mengenai dengan kebijakan umum terkait dengan problem pertahanan negara. Nah, dari sisi peraturan sendiri mengenai draft Perpres yang tersebar ke publik ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita. Pertama dari sisi tugas ataupun fungsi dari Undang-Undang Pertahanan Negara sudah jelas ada 3 hal yang mau diurai dan juga diberikan mandat pada Dewan Pertahanan Nasional. Setidaknya ada 3 yang saya catat dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional. Yang pertama yaitu mengenai menelaah, menilai dan menyusun kebijakan lintas lembaga negara baik departemen maupun departemen non departemen untuk mendukung pertahanan negara. Dan yang kedua adalah melakukan berkenaan dengan mobilisasi dan juga demobilisasi. Dan yang ketiga adalah penilaian resiko. Nah, problemnya yang muncul adalah ketika kami membaca dalam draft Perpres yang tersebar ke publik, ada 2 tambahan tugas atau fungsi yang diberikan pada Dewan Pertahanan Nasional. Yaitu yang pertama perumusan solusi kebijakan, geostrategi, geopolitik, hingga geoekonomi, dan juga pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Nah, 2 tugas atau fungsi ini itu tidak sesuai pada dasar peraturan Undang-Undang Pertahanan Negara, yang mana di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara sudah memberikan mandat yang jelas tugas atau fungsi berkenaan Dewan Pertahanan Nasional terkait 3 tugas atau fungsi tersebut. Tetapi di dalam draft Perpres yang tersebar ada tambahan 2 tugas atau fungsi. Kalau kita berbicara dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya kesesuaian antara peraturan yang di bawahnya dengan peraturan yang di atasnya maupun sebaliknya. Jadi ada kesesuaian antara mengenai hierarki, materi muatan dan sebagainya. Tetapi di dalam draft Perpres yang tersebar ini kami tidak melihat adanya kesesuaian itu. Jadi kami berpandangan bahwa dari draft Perpres yang tersebar ini tampak memperluas mandat dan juga terjadi adanya ketidaksesuaian. Ditambah terkait dengan adanya pasal tambahan mengenai pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden. Dan dari adanya pasal ini itu memberikan
potensial multi tafsir dalam pelaksanaannya, yang mana dari sifat multi tafsir ini yang mana merupakan kehendak dari subjektif presiden bisa ditafsirkan terhadap berbagai fungsi yang lain, misalnya berkenaan dengan fungsi operasional yang bisa mengarah pada adanya tindakan represi yang kita sama-sama tahu di era Orde Baru mengenal ada namanya Kop Kamtib, di mana eksisnya Kop Kamtib ini terjadi adanya berbagai peristiwa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia seperti penyebaran diskusi secara paksa, penyebaran unjuk rasa atau aksi demonstrasi, hingga penangkapan sewenang-wenang bagi para aktivis yang kritis ketika itu. Nah, tidak hanya mengenai terkait tugas ataupun fungsinya, kami juga melihat terkait perbedaan perihal struktur organisasi. Misalnya tadi Mas Ardi sudah menyinggung bahwa di dalam Undang-Undang Pertahanan itu kan sudah memberikan mandat ada 2 anggota tetap maupun anggota tidak tetap. Di dalam Undang-Undang Pertahanan itu ada beberapa anggota tetap, yaitu diantaranya Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, hingga Menteri Dalam Negeri dan juga Panglima. Tetapi persoalan lain muncul di dalam draft Perpres yang kami akses dan kami baca. Ada berbagai tambahan anggota tetap, yaitu ada Menseknek, ada Menteri Keuangan, Kepala BIN, dan juga Kepala Staf Angkatan. Yang mana dari anggota tetap ini ada tambahan dari pasal yang tertera di dalam draft Perpres yang tersebar oleh publik. Tentu kalau dilihat dari struktur organisasi ini ada ketidaksesuaian antara Undang-Undang Pertahanan dengan draft Perpres yang kami akses dan juga kami baca. Dan sebaiknya pemerintah memberikan akses secara seluas-luasnya informasi publik mengenai draft Perpres yang sedang digodok oleh pemerintah, karena perlu adanya masukan dan juga partisipasi dari publik secara luas. Dan yang terakhir, dari berbagai problematika yang ada ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, kami melihat kalau dilihat secara potret atau landscape secara nasional, yaitu kami melihat bahwa ke depan terjadi adanya cengkraman militerisme yang begitu kuat. Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa. Beberapa di antaranya misalnya adanya pelatihan ala militer bersama menteri dan juga wakil menteri, lalu ada wacana kepala daerah gembleng selama 5 hari di Akmil, di Akademi Militer. Lalu bahkan ada wacana pembentukan 100 batalion infanteri teritorial pembangunan, dan kemudian terdiri dari kompi, peternakan, perikanan, pertanian, hingga kesehatan, dan juga bahkan adanya penempatan prajurit TNI di jabatan sipil. Hal ini memperlihatkan bahwa militerisme semakin kuat dan akan mengancam demokrasi serta supremasi sipil, dan dalam perspektif kebijakan ini akan berakibat pada penyelesaian solusi, penyelesaian kebijakan menggunakan pendekatan keamanan yang akan berdampak pada hak asasi manusia dan juga berbagai peristiwa yang lainnya. Dan saya kira tadi Monik sudah menyinggung berkenaan dengan profil latar belakang. Kami dari Kontras menilai selama karena kalau dilihat dari penempatan posisi strategis di dalam pemerintahan Prabowo Subianto, ada berbagai pejabat publik yang memiliki rekam jejak buruk berkenaan dengan hak asasi manusia, dan ini akan berdampak pada proses penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia, karena
dalam konteks hak asasi manusia diperlukan adanya mekanisme vetting atau vetting mechanism, di mana orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang memiliki rekam jejak buruk berkenaan dengan hak asasi manusia semestinya tidak menempati posisi-posisi strategis agar penyelesaian penuntasan pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu maupun sekarang dapat dituntaskan dengan segera. Begitu untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Andi. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke Mas Haripin. Halo Mas Haripin, apakah suara saya terdengar? Halo Mbak. Halo Mas. Ya, silakan Mas. Iya, terima kasih banyak. Selamat siang kawan-kawan semua, kawan-kawan dari NGO, jurnalis maupun hadirin yang hadir di Zoom maupun di tempat ya. Ya, jadi saya ingin menyambung saja yang sudah disampaikan oleh Mas Adi, kemudian juga tadi Mbak Monik, kemudian juga tadi yang terakhir ya soal problem-problem yang ada dalam pembentukan Dewan Pertahanan Nasional baru saja ditetapkan oleh Presiden kita, Prabowo Subianto. Nah, poin yang ingin saya sampaikan sebetulnya lebih ada sudut pandang tata kelola pertahanan negara. Jadi sebetulnya bagaimana dalam suatu negara yang demokratis pertahanan negara itu diatur, dikelola dan dimobilisasi. Dan memang apa yang kita lihat sekarang dengan adanya Dewan Pertahanan Nasional ini, kendati memang merupakan amanat dari Undang-Undang Pertahanan Negara Undang-Undang 3 tahun 2002, tapi sejatinya di dalamnya kalau kita merujuk kepada Perpres yang sudah beredar ya, itu memang mengandung banyak permasalahan. Kalau saya bisa mengidentifikasi yang misalkan yang pertama ya, saya melihat bahwa dari dinamika yang ada selama beberapa hari terakhir ini, pemerintah sendiri sebetulnya bingung dengan apa fungsi, apa maksud dari Dewan Pertahanan Nasional ini. Jadi mereka sendiri sepertinya tidak tahu 100% tugasnya apa. Ini saya bisa ambil contoh dari beberapa pernyataan yang berseliweran ya, dari pemerintah sendiri. Saya ambil contoh misalkan pernyataan dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden ya, yang berupaya menyanggah kritik bahwa Dewan Pertahanan Nasional ini akan tumpang tindih dengan Dewan Pertahanan Nasional ya, Dewan Tanas. Disebutkan di situ bahwa Kepala Kantor Komunikasi Presiden bilang bahwa ya Dewan Pertahanan Nasional ini akan lebih dengan TNI, sedangkan Dewan Ketahanan Nasional atau Dewan Tanas itu akan lebih kepada Polri. Padahal kita tahu bahwa dalam praktek sejauh ini bertahun-tahun Dewan Pengadaan dan Dewan Tanas dan juga lembaga lainnya seperti Lemhanas dan sebagainya, sebetulnya dikotomi antara pertahanan TNI dan juga keamanan Polri ini tidak sesederhana itu. Jadi saya pikir memang ini ada satu komunikasi yang terputus, atau juga mungkin ada satu proses perumusan kebijakan pertahanan negara yang sebetulnya tidak terlalu rapih ya, atau tidak terlalu baik di dalam pemerintah sekarang, dan itu tentu saja berbahaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga adalah tentang ini yang baru-baru saja ya, mungkin pagi ini ya, itu juga ada pernyataan dari Kementerian Pertahanan ya, dari Humas Kementerian Pertahanan begitu, yang bilang bahwa ada dua poin yang saya ambil ya dari pernyataan Kementerian. Yang pertama adalah bahwa dianggapnya Dewan Pertahanan Nasional ini akan memberikan solusi-solusi yang bersifatnya cepat begitu bagi pemerintah begitu terkait dengan pertahanan negara. Sedangkan Dewan Pertahanan Nasional atau Dewan Tanas itu akan lebih studi yang bersifat
jangka panjang, karena menurut Humas Kemhan itu dibilang bahwa kajian Wan Tanas itu dilandasi oleh kajian akademik. Nah, kemudian poin kedua yang disampaikan oleh Kemhan juga adalah bahwa ada kemungkinan bahwa Wan Tanas ini akan transformasi menjadi yang entah ya, tapi bahasanya transformasi ke Dewan Pertahanan Nasional. Nah, ini kan bikin bingung ya sebetulnya. Jadi sebetulnya Dewan Pertahanan Nasional ini makhluk apa? Ini tuh sebetulnya makhluk apa? Apa yang sebetulnya ingin dicapai oleh pemerintah Prabowo Subianto dengan keberadaan Dewan Pertahanan Nasional ini? Dan saya pikir kebingungan ini yang memang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Monik juga ya, dan juga sumber yang lain, bahwa ya cepatnya proses rumusan atau eksekusi dari kebijakan ini, nah itu mencerminkan sangat semrautnya proses rumusan kebijakan soal pertahanan negara di daerah Prabowo Subianto setidaknya 2 bulan terakhir ini. Dan yang sebetulnya lagi kita lihat selama 2 bulan terakhir ini adalah betapa ketatnya dan betapa beresiko konsolidasi kekuasaan pemerintahan. Jadi saya ingin berbicara dalam konteks yang lebih makro juga ya. Kita hari ini bicara soal Dewan Pertahanan Nasional, di mana yang dalamnya ketua hariannya adalah Menteri Pertahanan, kemudian juga ada anggota tidak tetap, juga ada anggota tidak tetap yang tadi Mas Adi sebutkan ya, ada Kepala BIN, Menteri Keuangan, dan Stek dan sebagainya. Yang kita tahu juga itu semua adalah orang-orang tetap dari Presiden. Kemudian memiliki latar belakang militer yang kental. Kemudian juga baru beberapa pekan lalu juga kita tahu ya, dan kita juga sangat diramaikan oleh berita tentang mutasi dan rotasi besar-besaran di tubuh TNI ya, yang saya pikir saya sepakat dengan pendapat para ahli juga yang menyebutkan bahwa hal itu jelas merupakan salah satu bentuk dari upaya konsolidasi kekuasaan Presiden kepentingan politiknya maupun kepentingan pertahanan negara dan sebagainya. Jadi saya pikir satu hal yang ingin saya ulangi lagi sebetulnya. Yang pertama adalah kalau kita berkaca kepada Perpres yang sekarang beredar itu, dan juga kita juga berupaya untuk atau konsisten dengan bahwa ini adalah tidak begitu juga. Sebetulnya ini tidak jelas DPR ini apa begitu. Apalagi kalau kita sambungkan juga dengan ya polemik atau katakanlah pernyataan kita sendiri sebenarnya dari dua pihak yang tadi saya sebutkan. Dan kepala kantor Presiden yang seolah-olah membedakan bahwa DPR ini adalah perhimpunan TNI, setelah Polri. Itu juga pernyataan dari Kemhan pagi ini ya, yang bilang bahwa satu, ada kemungkinan Wan Tanas ini dimasukkan ke DPR. Itu juga ada ya, itu pandangan bahwa Wan Tanas ini lebih bersifat jangka panjang, sedangkan DPR ini lebih bersifat solusi cepat, quick win atau quick response mungkin ya, untuk ini ya, untuk Presiden. Jadi sebetulnya ini satu masalah ya dalam konteks perumusan kebijakan ya. Jadi pemerintah sendiri tidak satu suara begitu terkait dengan DPR ini, itu yang pertama. Poin saya yang kedua adalah tentunya terkait juga tentang susunan atau struktur dari DPR itu sendiri. Mungkin kawan-kawan juga sudah membaca ya dari Perpres yang beredar ya. Dan kita tahu di dalamnya tadi juga sempat disinggung juga bahwa ada 3 kedeputian yang rencananya. Yang pertama adalah kedeputian geostrategi, kedeputian geopolitik, dan kedeputian geoekonomi. Nah sebetulnya kalau kita melihat secara konseptual atau kita bicara dalam konteks kebijakan ya, ini sebetulnya tidak jelas juga begitu. Sebetulnya kenapa DPR ini harus dibagi berdasarkan 3 kedeputian itu? Apa definisi geostrategi, apa definisi geopolitik, apa definisi geoekonomi? Nah menurut saya yang juga membahayakan adalah kalau misalkan teman-teman bisa membaca apa yang menjadi tugas dari kedeputian geopolitik. Saya bacakan di sini, ada di pasal 16 ayat 1 ya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tentang deputi bidang geopolitik ini, deputi bidang geopolitik menyelenggarakan fungsi A.
koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial budaya. Jadi katanya DPR ini akan konsentrasi ke urusan-urusan pertahanan negara atau TNI, tapi kerepotan di dalamnya juga justru turut mengurusi aspek ideologi, politik, dan sosial budaya. Jadi di pasal 4 ini kita bisa lagi bahwa ada potensi bahwa DPR ini bisa digunakan atau bisa dimobilisasi untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan atau saran-saran rekomendasi dari DPR kepada Presiden yang justru di luar ruang untuk kepentingan negara. Jadi semata-mata untuk yang alasan-alasan politik. Jadi saya pikir meskipun sudah dilantik Presiden Jokowi itu melantik Harian Sari Samsudin dan juga sekitar Dewan Pertahanan Nasional ini, saya pikir pemerintah perlu memikirkan ulang urgensi dan juga relevansi dari Dewan Pertahanan Nasional ini ke depannya. Karena yang pertama, resikonya adalah selain yang tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan dasar, selain ada resiko tumpang tindih antara DPR, Dewan Panas maupun dengan misalnya dari Kemenpolkam gitu ya, karena urusannya kurang lebih sama. Itu satu tumpang tindih. Kedua juga tentu ini berkaitan juga dengan mobilisasi sumber daya anggaran yang digunakan untuk membiayai si DPR ini. Kita juga membaca ini kan akan membentuk suatu struktur baru. Berikutnya ada tenaga ahlinya, tenaga kamar, media dan sebagainya. Dan tentu saja itu membutuhkan BBM dan alokasi anggaran gitu. Tambahkan lagi slot untuk pertahanan negara. Jadi saya pikir dibanding Dewan Nasional ini juga terseok-seok, seiring waktu menghabiskan waktu dan energi untuk menjustifikasi keberadaannya yang tidak terlalu kentara dalam lembaga-lembaga yang ada yang hari. Saya pikir pemerintah harus lebih menjelaskan kepada publik ya, sebetulnya DPR ini makhluk apa dan apa tujuannya, dan kalaupun memang diperlukan apa urgensi, apa aspek strategis yang memang betul-betul ada di balik kepentingan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Oke, demikian Mbak pandangan yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih banyak Mas Haripin. Selanjutnya mungkin Bang Satria, saya persilakan kepada Bang Satria. Cek. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat siang. Saya Satria dari Aliansi BMSI yang seluruh Indonesia. Dalam sikap kami menelisik dan membaca perihal hadirnya Dewan Pertahanan Nasional, dalam aspek ini kami ingin coba menebalkan dan mengaksentuasikan pada konsekuensi daripada demokrasi yang cukup mengkhawatirkan bagi kami. Karena pada aspek ini menjadi konsekuensi utama lahirnya Dewan Pertahanan Nasional, ditambah dalam beberapa masalah konstitusional yang tadi mungkin dijabarkan oleh Mas Andi. Ada undang-undang dan pasal 3 yang bertulis mengenai pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden, yang klausul ini dianggap dan ditafsirkan yang bersifat karet, karena bagi kami pada proses-proses lain lahirnya Dewan Pertahanan Nasional ini menimbulkan kekhawatiran dan menciptakan traumatik, karena kami merasa seperti dejavu karena pernah ada dan pernah merasakan ketika kemudian dulu Orde Baru yang kemudian melahirkan Komtip atau Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
yang berwenang untuk melarang unjuk rasa, menangkap tokoh politik yang dinilai bermasalah, serta menyensor media massa yang kami merasa akan ada potensi mereduksi, merepresi teman-teman sipil, teman-teman mahasiswa yang kemudian akan melakukan unjuk rasa ataupun melakukan tugasnya menjadi pressure group bagi pemerintah. Yang kedua, kami menelisik pada proses ini pemerintah sudah sepatutnya membuat kebijakan yaitu berdasarkan pada formulasi kebijakan yang bertahap. Karena kami merasa pada proses ini tidak sesuai pada tahapan-tahapan formulasi kebijakan. Salah satunya adalah pada perumusan masalah. Kami merasa bahwa lahirnya kebijakan ini atau bertebarannya perpres ini tidak menemukan urgensi atau permasalahan yang cukup serius. Jika kemudian pada transisi kepemerintahan ini, pemerintahan Prabowo Subianto ingin coba membuktikan bahwa kepemerintahannya jauh reformis ketika berbicara kebebasan sipil, sudah sepatutnya kebijakan-kebijakan yang mengkhawatirkan itu dijelaskan secara baik gitu, untuk tidak mengkhawatirkan dalam indeks demokrasi sipil. Karena kami menilai, khususnya pada pengungkapan hak asasi manusia dan demokrasi sipil, data yang kami dapat dari Vident Institute dalam laporannya mengungkap bahwa tingkat penegakan HAM secara global dan Indonesia mengalami kemunduran dalam 10 tahun terakhir. Kemunduran yang paling mencolok terjadi sektor kebebasan sipil yang skor indeksnya anjlok dari 5,9% pada 2012 menjadi 5% pada 2023. Sehingga pada proses ini kami merasa perumusan masalah khususnya pada aspek demokrasi harus ditanggapi serius dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang progresif. Selain itu, pada konteks tadi yang dijabarkan oleh Mas Andi juga, pada struktur daripada keorganisasian BPN ini menimbulkan anomali dan menciptakan kekhawatiran karena memberikan ruang-ruang baru kepada kepala BIN dan sebagainya macamnya yang dinilai bertentangan pada undang-undang pertahanan. Daripada itu, kami ingin menebalkan dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan bahwa lahirnya Dewan Pertahanan Nasional ini bukan malah mematahkan stigma militeristik dari pemerintah Prabowo Subianto, tapi justru menebalkan dan menciptakan kekhawatiran yang itu akan jauh mereduksi kebebasan sipil dan penegakan hak asasi manusia. Sekian, terima kasih dari kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Bang Sabrina. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bang Teo. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Theo dari WARDI. Pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan peraturan presiden yang ini ya, yang sudah tersebar, sekalipun itu nggak ada nomornya, itu haruslah kita anggap bahwa itulah peraturan presiden yang final. Karena nggak mungkin ini seluruh strukturnya sudah dilantik, tapi peraturan presidennya nggak ada. Sehingga kemudian peraturan presiden itu harus dianggap itulah yang final. Kedua, terkait dengan peraturan presiden itu sendiri. Nah, saya kemarin coba menelusuri bahwa peraturan presiden ini atau rencana kebijakan soal organisasi atau rencana kebijakan soal kebijakan itu terkait dengan Dewan Pertahanan Negara ini tidak ada dalam kebijakan umum kebijakan pertahanan umum Indonesia 2022-2024 2020-2024 itu nggak ada. Kebijakan umum pertahanan negara itu nggak memandangkan bahwa harus ada pembentukan atau perencanaan pembentukan organisasi, salah satunya Dewan Pertahanan Nasional, sekalipun itu mandat dari undang-undang, atau membuat peraturan presiden soal Dewan Pertahanan Nasional dan lain-lain. Nah, itu nggak ada dalam kebijakan umum pertahanan nasional Indonesia 2020-2024. Kemudian yang ketiga terkait dengan fungsi lainnya itu yang diatur. Nah, ini fungsi yang kadang-kadang bukan kadang-kadang tapi pasti akan bisa disalahgunakan. Hampir rata-rata banyak peraturan sengaja dibuat karet untuk memasukkan agenda-agenda yang bertentangan dengan undang-undang, atau bisa
dibuat semacam katakanlah dikatakan diskresi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, yang tidak kalah menarik bagi kami dan sangat bermasalah soal kewenangan mobilisasi dan demobilisasi komponen pertahanan negara. Nah, kalau kita baca sejak terbentuknya Undang-Undang PSDN itu ada 3 komponen pertahanan negara. Pertama, komponen utamanya TNI sendiri, komponen pendukung, kemudian dari komponen cadangan. Nah, komponen pendukung ini salah satunya anggota Polri. Itu bisa dimobilisasi sama Dewan Pertahanan ini nanti. Kalau kemudian ada kewenangan mereka terkait ini. Kemudian terkait dengan komponen cadangan, bisa orang yang sudah ikut wajib militer warga negara, bisa juga aparatur sipil negara. Dulu almarhum Menteri Cahyokumolo menyiapkan itu juga terkait dengan aparatur sipil negara yang dipersiapkan menjadi komponen cadangan. Kemudian bisa sarpras, sarana prasarana, sumber daya alam dan lain-lain. Nah, dari situ Wali memandang akan ada kebijakan kalau mobilisasi dan demobilisasi artinya ada keadaan yang benar-benar darurat. Jangan-jangan, nah keadaan darurat ini siapa yang mengkajinya? Apakah mereka juga? Karena nggak ada kewenangannya di sini. Ketakutannya kemudian mereka jadi powerful menerjemahkan kemudian ada keadaan darurat sehingga kemudian perlu proses mobilisasi atau demobilisasi dari komponen pertahanan negara yang salah satunya adalah Komcat dan komponen pendukung sekaligus juga komponen utama dari pertahanan negara. Karena isunya sangat luas, aspek ancamannya juga sangat luas, yang kemudian bisa ditafsirkan juga lain-lain, misalkan soal sumber daya alam. Bisa saja kemudian konflik di Rempang itu dianggap ancaman non-militer. Itu bahaya. Kalau konflik misalkan di Rempang dianggap ancaman non-militer, bisa ada proses mobilisasi komponen pertahanan negara, atau kemudian konflik-konflik sumber daya alam di Papua, katakanlah di food estate dan lain-lain. Memang ada konfliknya misalkan, tapi semua proses pembangunan di Papua harus dijaga karena ada ancaman, misalkan takut ada penolakan atau apa. Itu bisa aja ditafsirkan secara karet. Entah mereka masuk ini ancaman non-militer lah, entah ini bisa ditafsirkan ancaman hibrida lah, yang kita juga nggak jelas ancamannya seperti apa. Nah, kita juga nggak tahu bagaimana cara mereka melihat ancaman. Jangan-jangan kemudian ada proyek pembangunan, katakanlah di sumber daya alam, mereka melihat iya ada penolakan dan ini ada ancaman. Kemudian Dewan Pertahanan Nasional langsung mengkaji itu dan tiba-tiba dalam kesimpulan yang menunjukkan bahwa itu ancaman dan ada proses mobilisasi komponen utama pertahanan. Nah, kita nggak tahu. Nah, Perpres ini bisa ditafsirkan begitu dan bisa dimungkinkan disalahgunakan seperti itu, sekalipun ini mandat dari Undang-Undang Pertahanan Negara. Mungkin itu, guys. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bang Theo. Mungkin selanjutnya kepada Mas Wahyudi saya persilakan. Halo Mas Wahyudi, apakah suara saya terdengar? Kalau nggak ada tulisan dulu nih. Tadi katanya Mas Wahyudi dari sini. Oh iya. Halo Mas Wahyudi. Oh ya, sorry. Silakan Mas Wahyudi. Ya, terima kasih Mbak Monik untuk kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi tentu beberapa teman sudah cukup banyak menyampaikan berbagai perspektif ya, terkait dengan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ini ya. Ini yang kemudian tentu menuai banyak konflik, karena kalau kita tadi juga sudah disinggung oleh beberapa kawan, kalau kita perbandingkan draft rancangan peraturan presiden dengan apa yang dilakukan dalam 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, itu ada kesenjangan yang begitu besar ya dalam aspek struktur Dewan Pertahanan itu sendiri maupun hal kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pertahanan. Nah, ini yang kemudian justru kalau kita baca secara lebih kritis
langkah Presiden kemudian di awal pemerintahan membentuk Dewan ini mengesankan bahwa ada upaya politisasi itu sendiri dalam konteks militerisasi pemerintahan ini. Karena kan kita tahu bahwa mandat pembentukan Dewan Pertahanan negara ini kan sudah mengemuka sejak tahun 2002 ketika undang-undang ini disahkan. Tapi kemudian tiba-tiba muncul di awal pemerintahan periode 2024. Jadi ini yang kemudian memunculkan tanya kira-kira apa sih faktor di balik itu gitu ya, secara politik maupun kemudian konteks yang melatar belakangi pembentukan Dewan Pertahanan ini. Sehingga kemudian itu yang harus dibaca secara kritis, apakah ini bagian dari politisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kalau kita membaca struktur Dewan Pertahanan yang dibentuk ini kan dia menyalahi apa yang digariskan oleh Undang-Undang Pertahanan sendiri, di mana kemudian kalau kita baca skenario yang dikembangkan di dalam Undang-Undang Pertahanan, dia akan mengakomodasi triumvirat plus kemudian Panglima TNI ya, di mana kemudian fungsinya memberikan nasihat ya yang paling utama kepada Presiden yang terkait dengan kebijakan strategis pertahanan yang selama ini kebijakan strategis pertahanan penuhnya menjadi wewenangnya Presiden yang didelegasikan kepada pertahanan dengan misalnya hukum pertahanan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian akan dialihkan melalui Dewan Pertahanan. Ya, tapi kalau melihat komposisi yang diatur di dalam peraturan Presiden, justru kita menjadi bertanya-tanya sebenarnya Dewan Pertahanan itu untuk respon apa sih sampai kemudian melibatkan Menteri Keuangan sebagai bagian dari anggota tetap Dewan Pertahanan gitu ya. Padahal itu tidak sama sekali dikenal di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara gitu ya. Nah, yang lain adalah dalam periode 2002 sampai dengan hari ini itu kan ada perubahan banyak sekali landscape regulasi yang berkaitan dengan pertahanan. Misalnya tadi bicara soal mobilisasi dan demobilisasi gitu ya. Di 2002 acuannya tentu masih Undang-Undang Mobilisasi dan Demobilisasi tahun 1997. Lalu kemudian hari ini sudah ada Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan ya, tahun 2019. Di mana kemudian di situ ada perbedaan karakter dalam konteks fungsi-fungsi pertahanan itu sendiri. Dan sepertinya kalau kita membaca rancangan peraturan Presiden yang beredar itu ada ketidaksesuaian gitu ya, ada ketidaktepatan di dalam tadi menjawab respon berbagai perubahan regulasi tersebut, maupun juga kemudian dalam konteks membaca perubahan landscape pertahanan itu sendiri gitu ya, termasuk ancaman dan sebagainya. Dan ini yang kemudian kesannya bahwa pembentukan lembaga ini ya seperti halnya yang kita lihat di awal periode pemerintahan itu, ketika justru pemerintahan itu ditopang dengan status struktur pemerintahan yang begitu gemuk, begitu besar, dan ini ditambah lagi dengan hadirnya Dewan Pertahanan Negara gitu ya. Dan ini yang kemudian tentu harus dibaca secara kritis, jangan sampai kemudian pendekatan-pendekatan yang sifatnya tadi berpijak pada ketidakamanan, insecurity, yang kemudian direspon dengan pendekatan-pendekatan security yang sifatnya tradisional ya, realism gitu kan, dengan melihat ancaman sebagai sebuah ancaman militer, dan kemudian dibentuk Dewan Pertahanan Nasional, justru malah akan semakin membatasi ruang kebebasan sipil termasuk hak asasi manusia. Ini yang kemudian tentu wadah masyarakat perlu melihat, merespon pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ini. Apalagi tadi kalau melihat penjelasan dari Mas Haripin bagaimana irisan dengan berbagai lembaga lain yang sudah ada di Dewan Pertahanan Nasional dan sebagainya. Kemudian juga sebelumnya di Kementerian Pertahanan juga muncul usulan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dan seterusnya gitu kan. Dan ini yang kemudian tentu kita menjadi menduga-duga sebenarnya prioritas yang ingin direspon dan termasuk juga konteks yang ingin direspon oleh pemerintah hari ini itu yang mana sih gitu kan. Dan kemudian strategi apa yang mau digunakan oleh pemerintah di dalam merespon ancaman, merespon konteks, dan kemudian skenario yang akan dikembangkan itu yang seperti apa gitu kan. Itu mungkin sebagai tambahan dari analisis yang tadi juga banyak disampaikan oleh teman-teman yang lain. Mungkin saya cukup di situ, Mbak Onik. Terima kasih untuk kesempatannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Mas Wahyudi. Selanjutnya kita ke Bang Iksan dulu. Halo Bang Iksan, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Halo, iya, suaranya jelas. Silakan Bang. Oke, terima kasih Kezia. Saya sedikit menambahkan berbagai analisis dari teman-teman. Pertama, dari awal saya menyimak dan membaca juga naskah Perpres DPR ini memang ada kontradiktif karena ketika di satu sisi naskah itu menjelaskan dan menyatakan bahwa DPR ini bertugas atau berfokus sebagai lembaga yang menasihatkan presiden pada aspek pertahanan, tapi pada saat yang sama regulasi yang sama justru juga memberikan ruang-ruang kepada lembaga ini untuk terlibat di dalam aspek-aspek di luar pertahanan itu sendiri. Misalnya melalui tadi sudah dijelaskan soal ketentuan karet di pasal 3 huruf F soal pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden, itu sangat karet. Atau yang kedua misalnya ruang lingkup kedeputian yang juga sempat dimention oleh Mas Haifin, misalnya kedeputian soal strategi geopolitik dan juga geoekonomi. Melalui dua kedeputian terakhir itu saja DPR ini sudah terlibat pada aspek-aspek soal ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, artinya aspek-aspek itu akan dipandang dan ditafsir dalam perspektif pertahanan gitu. Sehingga wajar jika publik menilai sekurisasi atau militerisasi isu-isu di ruang publik itu akan semakin kental gitu. Karena lembaga ini sudah menebarkan berbagai gejala-gejala itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga berseliweran di ruang publik, tadi juga sempat di-mention soal lembaga ini disebut sebagai atau diharapkan dapat membangun semacam kolaborasi sipil militer gitu ya. Nah, padahal kita perlu menyimak dulu apa yang maksud dengan kolaborasi sipil militer gitu. Karena dalam berbagai peristiwa kata-kata manis seperti ini itu menjadi semacam normalisasi peran militer di luar aspek pertahanan itu. Misalnya dengan kolaborasi sipil militer ditafsirkan sebagai ketika militer turut membantu sipil pada ketahanan pangan, protest dan segala macam gitu. Jadi kadang-kadang narasi kolaborasi sipil militer ini justru mengarah kepada hal-hal yang kontradiktif dengan reformasi TNI karena membawa militer kepada aspek-aspek di luar pertahanan. Padahal, tapi kalau kita ingin lebih jernih juga misalnya kalau kita menginjak tipologinya Huntington, semestinya perlu dipastikan bahwa relasi sipil militer dimaksud dalam atau diharapkan melalui lembaga ini itu memang berdasarkan tipologi kontrol sipil objektif. Gitu. Jadi memang menempatkan militer tugas berfungsinya. Tapi harapan itu juga sulit terkabul atau tercapai ketika tadi juga dimention di awal oleh teman-teman bahwa secara orang-orang di dalamnya saja itu tidak eksplisit menyatakan bahwa para ahli, para akademisi menjadi bagian dalam DPR ini. Jadi sulit juga kita membayangkan kolaborasi sipil militer ini berdasarkan tipologi kontrol sipil objektif, tapi justru semacam atau berpotensi menormalisasi peran militer di luar aspek pertahanan dengan alih membantu atau kolaborasi dengan sipil gitu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, DPR ini juga banyak dimention menambah daftar lembaga-lembaga yang meruai tugasnya itu memberi nasihat pertimbangan kepada presiden berkaitan dengan tugas-tugasnya seperti lembaga lain. Ada Dewan Ketahanan Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden, Kantor Staf Presiden, dan Mahanas. Kalau kita bandingkan tugas dan fungsinya, kita jembrengin gitu ya, memang secara redaksional itu
ada semacam demarkasi antar masing-masing kualitas tugasnya. Misalnya kata-kata kunci, misalnya kalau di DPR ada aspek pertahanan, di kualitas ada ketahanan dan keamanan juga sebenarnya juga dikatakan oleh Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan juga KSP dan segala macamnya. Tapi pada saat yang sama, ada terminologi yang rentan menjadi atau menjadi dasar tumpang tindih. Misalnya terminologi isu-isu strategis kepentingan nasional yang jelas kita ketahui itu cenderung diarahkan pada aspek-aspek pertahanan. Nah, pada titik itu lembaga-lembaga yang berfungsi memberikan aspek pada presiden DPR itu menjadi tumpang tindih. Apalagi tadi juga dimention soal perbedaan. Ini kalau kita memakai logika dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden yang mengatakan perbedaan DPR dengan Wan Panas itu, kalau DPR fokus ke pertahanan, sementara Wan Panas fokus ke ketahanan dan keamanan, karena di sana ada Jokowi. Tapi kalau kita periksa orang-orang di dalamnya, justru berpotensi akan sama saja, karena kalau kita periksa di websitenya Wan Panas itu ya, sesdanya adalah militer, 3 dari 4 deputi di Wan Panas itu adalah militer, 2 dari 5 staf ahli dari militer, 3 dari 3 kabiro di Wan Panas semuanya adalah militer. Jadi sulit membayangkan demarkasi antara pertahanan dan ketahanan keamanan yang seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Presiden, sementara orang-orang yang mengisinya itu orang-orang dari latar belakang yang sama. Artinya secara paradigmatik itu berpotensi akan sama saja, karena semuanya umumnya berasal dari komunitas sebagai pimpinan. Sehingga demarkasi seperti yang disampaikan oleh Hasan Nasbi itu sepertinya sulit terwujud karena semuanya rata-rata adalah militeristik atau ya militerisme lah kira-kira gitu. Belum lagi misalnya kalau kita ingat, kalau kita baca terminologi yang digunakan dalam kedeputian di DPR ini, seperti misalnya geopolitik, geoekonomi, dan segala macamnya. Dalam konteks terminologi itu juga terminologi yang sering digunakan di Lemhanas. Nah, apakah jangan nanti misalnya tumpang tindih antara tugas-tugas kedeputian itu juga menjadi PR besar ketika bersinggungan dengan tugas dari Lemhanas yang juga kental dengan tugas-tugas seperti itu. Apalagi juga ada soal membuat kajian gitu ya. Lemhanas juga ada di situ. Kemudian saya pikir cukup di situ saja tambahan dari saya kira. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ihsan atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Hafiz dari Sentra Initiative. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya sengaja ke belakang dulu supaya ramai dulu. Jadi kalau dari Sentra sendiri sebetulnya saya sepakat dengan teman-teman tadi ya soal ketidakjelasan dari maksud lembaga ini atau institusi ini, gitu ya. Mulai dari konsep dan pemikiran awal sudah menggabungkan berbagai macam hal yang secara konseptual tidak ajak, tidak mengarah pada satu tujuan atau untuk mengatasi sesuatu tertentu, gitu ya. Nah, itu kemudian berimplikasi pada turunan-turunannya. Mulai dari sisi keanggotaan tadi disinggung soal Kementerian Keuangan. Nah, ketika misalkan institusi ini kita baca dari perspektif human security misalkan, dalam konteks di mana isu keamanan itu menjadi ruang setiap institusi selain aktor keamanan atau pertahanan bisa masuk ke situ, maka harus disesuaikan dengan seperti apa peran dari sipil atau dari non aktor keamanan atau pertahanan itu masuk dalam ruang tertentu. Nah, dalam hal misalkan ada Kementerian Keuangan atau ada institusi-institusi sipil yang masuk ke dalam ruang pertahanan itu, maka dalam konteks apa? Batasannya seperti apa? Dalam hal tertentu, apakah memang kemudian
ruang di mana isu pertahanan atau keamanan bisa dimasuki oleh aktor sipil atau seperti apa. Jadi ketidakjelasan dalam konsep kemudian menyebabkan simpang siur gitu ya. Kalau kita mengacu ke undang-undang sendiri tidak ada Kementerian Keuangan, tapi ketika di dalam rancangan peraturannya Kementerian Keuangan masuk sebagai anggota tetap. Nah, itu yang kemudian memunculkan kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewan ini kan dibentuk untuk memberikan masukan kepada Presiden. Tapi di dalam Dewan dibentuk juga para pakar strategis yang tugasnya memberikan masukan kepada Presiden, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian harus ada badan pelaksana dengan 3 deputi yang dibentuk, sementara pakarnya sendiri memberikan masukan langsung kepada Presiden, gitu ya. Kalau misalkan ini badan memang atau lembaga ini memang dibentuk untuk memberikan masukan kepada Presiden, cukup para pakar saja. Tidak mesti ada institusi yang eksekutorial, gitu ya. Ada ketua, kemudian ada ada deputi yang memang berperan. Kalau kita asumsikan itu akan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan adanya pakar, adanya ketua, anggota dan lain-lain. Apakah peran Presiden, peran Kementerian Pertahanan sekaligus juga instansi-instansi yang terkait itu tidak cukup gitu ya untuk mengkoordinasikan kerja-kerja yang seharusnya menjadi kerja-kerja sektor pertahanan kita. Nah, kalau misalkan tidak cukup dalam ruang apa? Kenapa harus kemudian ada kementerian di luar dari Kementerian Pertahanan? Kenapa ada aktor-aktor yang memang harus dilibatkan selain dari aktor pertahanan? Dan sebaliknya, kenapa juga beberapa aktor pertahanan yang seharusnya sudah masuk dalam kerangka kebijakan atau tata kelola pemerintahan kita di bawah Kementerian Pertahanan tetap harus masuk ke Dewan ini? Gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan ambigu yang kemudian memang tidak memunculkan satu keajekan perspektif konsep ketika badan ini dibentuk. Nah, terakhir saya sepakat dengan pernyataan dari teman-teman soal ada proses sekuritisasi gitu ya. Di satu sisi ruang sipil ingin ditarik ke ruang keamanan atau ruang perspektif security, tapi di sisi yang lain ketika ada penggunaan aktor-aktor atau aparat-aparat pertahanan dalam konteks sipil itu juga tidak mengikuti prinsip-prinsip negara yang demokratis, diantaranya misalkan kita sendiri belum pernah punya undang-undang perbantuan militer. Nah, itu yang kemudian membuat konsep ataupun institusi ini menjadi ambigu. Saya rasa itu dari kami sentralisasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Hafiz. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Al Arab selaku akademisi FH Universitas Brawijaya. Thank you. Saya mau melanjutkan aja nih. Tadi udah Moni, Andi, Nero, Hafiz, Yudo, Satria, beberapa poin yang saya udah menjelaskan. Nah, pertama begini, Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional ini bermasalah dalam aspek hukum, dalam aspek demokrasinya, atau juga dalam konteks hak asasi manusia. Jadi ini sesuatu yang berbahaya buat kehidupan demokrasi di Indonesia, karena dia memberikan cek kosong. Kalau kita mau bilang, dia memberi cek kosong. Dewan ini, Perpres itu menjadi cek kosong buat Dewan untuk bisa bergerak tanpa batas, karena di situ disebutkan bahwa fungsi Dewan salah satunya adalah fungsi lain-lain yang ditentukan oleh Presiden. Itu berbahaya sekali. Waktu zaman Super Semar bilang cek kosong. Nah, ini juga cek kosong yang menurut saya berbahaya sekali, karena bisa menimbulkan abuse dan mengancam kehidupan demokrasi. Apa makna fungsi lain-lain itu kan tentu bisa bermakna macam-macam, untuk kemudian politik tertentu, untuk kemudian kekuasaan dan lain sebagainya. Yang hal itu bisa ditafsirkan sangat luas. Padahal di dalam Undang-Undang Pertahanan jelas sekali, tadi Bung Andi menjelaskan
fungsinya jelas kok, hanya sebagai penasihat presiden dalam urusan kebijakan pertahanan dan juga beliau hanya untuk konteks mobilisasi dan lain sebagainya. Jadi nggak ada fungsi lain-lain di dalam Undang-Undang 3 2002. Pertanyaannya kenapa harus dipaksakan ada di dalam Perpres fungsi lain-lain? Siapa yang nitip gitu? Pasti kan ada sesuatu itu. Berani melawan undang-undang yang udah mengatur dengan tegas, lalu menyempil fungsi lain-lain di bagian akhir itu. Itu dalam konteks politik ada kepentingan politik besar di dalam fungsi lain-lain itu, sehingga Perpres ini memberikan cek kosong pada Dewan untuk bisa bekerja sangat leluasa, dan ini berbahaya sekali sebetulnya. Dan wajar kalau ada teman-teman menyikapi itu. Kedua adalah dalam hukum itu ada azas kalau membuat aturan harus mengikuti prinsip lex serta dan lex stricta. Lex serta itu aturan hukum itu rumusannya, aturan itu harus jelas. Nggak ada tuh dalam aturan hukum dan lainnya itu nggak boleh. Kayaknya tidak jelas, tidak memenuhi prinsip lex serta. Gitu. Makanya tadi karena passionnya jelasin sebagai dosen FHOB ya, aku nggak mau nilai hukum dikit ya kan. Besok dijelasin peneliti teori bahasa ya, kalau Muhammad di kan mau jelasin sebagai sentra ya, aku ngomongin studi itu tadi kalau udah habis. Dan ngomong hukum juga ngomong hukum nih monik ya kan. Lex serta itu. Jadi dalam hukum ada prinsip kalau membuat aturan itu rumusan aturan itu harus jelas. Yang kedua adalah lex stricta. Rumusan itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. Penafsiran itu menjadi kecil mungkin tidak terjadi. Nah, Perpres tidak memenuhi aturan itu. Meski prinsip ini biasanya dikenal dalam rezim pidana, tapi dalam pengaturan-aturan hukum sebenarnya juga bisa diterapkan bahwa sebuah rumusan aturan itu harus jelas dan tegas. Kalau dia tidak jelas, seperti Perpres, dia memberi cek kosong pada Dewan untuk bertindak secara luasa, sehingga wajib ditolak karena dia bisa melakukan kerja-kerja yang berbahaya. Yang ketiga, kenapa kerja-kerja Dewan itu bisa berbahaya dengan rumusan yang karet? Karena di Indonesia, teman-teman, fungsi pertahanan itu tidak tegas batas demarkasinya. Lebih banyak urusannya inward looking ketimbang outward looking. Jadi di Indonesia, pertahanan militer dan non-militer gabung menjadi satu, sehingga militer dan pertahanan juga ngurusin soal pangan, juga ngurusin soal apa nih? Makan siang gratis misalkan, juga ngurusin soal cetak sawah, juga jadi semua tuh, bukan hanya ngurusin perang tapi juga non perang. Sehingga dalam batas-batas tertentu dengan beragam MOU yang ada banyak mengatasi soal buruh lah, apalah, Dewan ini bisa menilai segala macam untuk menentukan skala yang ada. Nah ini berbahayanya adalah karena lebih banyak dimoduli dalam konteks Papua, dalam konteks proyek strategi nasional, dia akan bisa menilai eskalasi ancaman tuh dari damai, tertib sipil, darurat sipil, dari tertib sipil, darurat militer sampai darurat perang. Nah dia fungsinya bisa level itu. Jadi dia nanti bisa memberikan rekomendasi dalam status darurat militer atau darurat perang di Papua nih. Jadi dampaknya serius. Kalau dalam hal memberi penilaian kepada presiden, it's okay. Tapi kalau sampai punya fungsi lain-lain itu, udah diterapkan status militer, dia punya fungsi lain-lain itu apa nih? Dia bisa menjadi pengendali operasi, dia juga bisa menjadi fungsi kontrol tertentu. Dalam konteks PSN juga sama, dalam konteks penanganan aksi massa juga sama, dia punya fungsi lain-lain. Kenapa demikian? Karena fungsi pertahanan yang diatur dalam perspektif mereka itu luas, pertahanan militer dan non-militer. Kenapa saya ngomong demikian? Karena di Indonesia dia banyak inward looking pertahanan yang militer. Ini harus berubah menjadi outward looking, harusnya keluar. Kalau di negara seperti di Amerika Serikat, namanya bukan Dewan Pertahanan Nasional, tapi Dewan Keamanan Nasional. Dia fungsinya lebih banyak bersifat outward looking untuk memberikan input kepada presiden dalam melihat eskalasi kondisi ancaman pembunuhan perang dari negara lain. Gak ada masalah. Kalau di kita, tiap hari kita pusing liatin kok masih ada militer menghadapi soal buruh, menghadapi soal demo, ngurusin soal pangan, segala macam. Jadi lembaga semacam ini tentu menjadi sangat berbahaya karena porsi cara pandang tentang pertahanannya masih sempit, masih melihat ke dalam, sedang lihat dalam.
Seneng ngeliatin Andi ngapain di Kontras, lagi takut Monik ngapain di PBI. Masih seperti itu intelijen pertahanannya. Gak mau tuh untuk keluar outward looking. Berbeda Amerika Serikat punya Dewan Keamanan Nasional, dia fungsinya outward looking ya. Jelas sih, gak ada masalah. Sepanjang cara pandangnya masih outward looking, dewan-dewan semacam ini berbahaya Mbak Kesia, berbahaya. Kenapa? Karena mereka masih melihat perspektif ancamannya ke dalam. Itu yang menjadi berbahaya dewan ini. Kalau dia clear, outward looking, lihat outward, nggak ada masalah. Enggak, kalau cek aja mengikuti pertahanan. Ya, Mas Habis ya Bung Andi. Itu perspektifnya lebih banyak inward looking, ya. Ancaman non-militer ini, itu dan sebagainya yang mereka ikut terlibat. Bukan nggak boleh militer itu boleh, tapi nggak ujuk-ujuk dalam situasi damai ikut cetak sawah, nanam pangan. Kalau dalam situasi darurat perang boleh mereka ikut soal ketahanan pangan, soal pembangunan apa. Itu dalam situasi damai banyak kementerian. Ini kan situasi damai perang juga sama aja, mereka masuk untuk ikut campur situ. Itu yang tadi bahasa kerennya kata teman-teman, sekuritisasi itu tadi bahasa kerennya. Nah ini jadi bermasalah. Terakhir tentu kelembagaan ini, jadi simpulan saya, sepanjang fungsi pertahanan masih dominan inward looking, dewan semacam ini berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia. Kalau dia perspektif outward looking, dewan ini tentu menjadi sesuatu yang hal dibutuhkan. Tapi di Indonesia perspektifnya masih inward looking, lihat ke dalam ancaman, itu berbahaya. Nah, saya khawatir dewan semacam ini kemudian bisa berupa seperti Komkamtib atau Dewan Keamanan Nasional seperti di Korea Selatan pada era 65, 66 sampai 80, yang dia lebih banyak fungsinya untuk mengecek pemberontakan di wilayah Korea Selatan dan juga terjadi aksi kekerasan di beberapa daerah. Nah itu buruk. Tapi perlu dicatat tidak semua negara memiliki ini. Ada negara memiliki ini dengan nama yang berbeda-beda. Artinya kalau nggak punya ini nggak ada masalah. Kalau punya ini atur dengan benar. Undang-undang pertahanan udah mengatur benar. Hanya sebagai penasihat presiden nggak punya fungsi-fungsi operasional. Terakhir, memang benar dewannya tadi kata Mas Arifin, perlu dicek nanti tumbang tindih dengan lembaga lain. Ada Lemhanas, ada Wantanas, ya kan? Ada Menko Polhukam, Menko Hukum, Menko banyak bingung itu Menko Polhukam dipisah jadi Menko Hukum apa? Itu koordinasi semua kan? Dan lembaga semacam ini kan fungsinya lebih banyak koordinasi sebenarnya. Nah itu efektif dan efisiensi anggarannya gimana? Banyak loh, ya kan, begitu dikeluarkan untuk lembaga seperti ini, ya kan, Lemhanas, Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional, ini bagaimana? Apa dia punya banyak deputi, staff dan lain sebagainya. Jadi benar juga bahwa soal-soal tumpang tindih dan efisiensi birokrasi menjadi penting gitu dalam konteks itu. Terakhir, saya mau mengutip tuh karena saya kemarin baru berdampingan Muhammad Hatta. Tahun 45 Muhammad Hatta pernah ngomong begini. Hati-hati buat Indonesia akan terbentuknya negara kekuasaan bangsa, bukan negara resta yang berdalih dengan dasar keamanan nasional. Itu Muhammad Hatta udah ngomong 45. Saya juga bingung. Kita masih belajar di kuliah tentang Rekstag dan Maksat. Muhammad Hatta 45 udah ngomongin dia, Theo ya. Hebat, dia udah ngomong memperingatkan dia tuh dalam perdebatan tahun 45. Karena gitu kita bukan negara Maksat, kita bukan negara. Tapi hati-hati dengan negara Maksat Indonesia. Dan terbukti dalam negara Indonesia di era demokrasi terpimpin kita Maksat, di era Orde Baru kita Maksat, di era Jokowi juga sama kita Maksat, di era sekarang terserah teman-teman tafsir sendiri kita Maksat atau Resta. Tapi dengan pembentukan dalam pertahanan nasional, dengan dalih pertahanan dan keamanan nasional, gitu ya, kita bisa terjebak dalam negara kekuasaan yang dalam. Jadi selalu terbentuknya negara kekuasaan itu pasti dalih kekuasaan dan pemerintah adalah atas nama kekuasaan, atas nama keamanan nasional. Sekali waktu dia berbicara atas nama keamanan nasional untuk kepentingan rempang, proyek nasional, lalu kemudian mereka mengusuri masyarakatnya, itu cermin negara kekuasaan untuk kekuasaan. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati dengan Dewan Pertahanan Nasional, karena Dewan Pertahanan Nasional dan Perpres ini serius berbahaya buat kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Thank you. Terima kasih banyak Mas Kaal. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama. Apakah ada
teman-teman yang ingin bertanya. Jika ingin bertanya, mungkin bisa raise hand. Teman-teman yang di Zoom bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Itu di kolom chat ada yang ngechat sepertinya. Oke. Bisa di-share draft resmi perpresnya, Mas Mbak? Oh, bisa nanti share. Bisa, Mas, nanti akan kami share. Bagaimana teman-teman? Cukup, nanti tanya jawabnya langsung aja di media, kan media TV. Oke, baik. Saya izin menutup kegiatan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber dan juga para peserta yang sudah hadir secara offline dan maupun online hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di waktu lain. Terima kasih. One K1 TV1